Teman-teman semuanya, salam sejahtera semuanya untuk kita semua. Marilah kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kebaikan hidup yang lebih banyak lagi, keberuntungan hidup yang lebih banyak lagi daripada ketidakbaikannya, daripada keburukannya. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena lain hal yang membuat mereka tidak bisa hadir. Kita doakan mudah-mudahan Tuhan segera berkenan menolongnya. Teman-teman yang berbahagia, jadi kemarin itu kita kuliah online ini ya masih dilanjutkan karena memang tidak ada pertemuan di reguler, tapi di online. Sebenarnya mau lewat hibrid, tapi saya lihat mahasiswanya lebih banyak menyimak daripada proaktif untuk saling berbagi pengalaman gitu ya. Akhirnya saya buat keputusan untuk menyampaikan ceramah saya yang nanti bisa dikembangkan sendiri oleh teman-teman di dalam mengembangkan ilmunya antara ilmu antropologi dengan ilmu psikologi di prodi yang kalian tekuni saat ini ya, di Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa yang kita cintai ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang gender bias dan ketidakadilan gender gitu ya. Jadi memang tema gender ini penting, tidak hanya bagi mahasiswa psikologi yang kebanyakan memang perempuan ya, tetapi juga penting bagi kehidupan masyarakat kita maupun kehidupan negara kita yang selama ini dalam mengeluarkan regulasi dan kebijakannya masih bias gender gitu ya. Dalam bahasa sosialnya itu menimbulkan diskriminasi gender gitu. Jadi teman-teman, kalau kepentingan kuliah ini secara akademis itu seperti itu, dan juga secara politis penting bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga semua kebijakan dan regulasi pemerintah terutama maupun sikap-sikap masyarakat itu diharapkan dari kuliah ini tidak menimbulkan pandangan yang stereotip ya, atau yang bias dari gender ini. Jadi istilah gender kalau kita telusuri dalam kamus-kamus itu memang dari bahasa Prancis ya, dari genre itu ya, dari genre jadi gender yang artinya jenis gitu ya, jenis kelamin gitu ya. Tetapi gender ini secara antropologis maupun sosiologis berbeda dengan seks gitu ya. Kalau definisi seks atau jenis kelamin itu merupakan hasil yang diciptakan karena perbedaan biologis yang bersifat biologis tetap gitu ya. Malah sekarang ada transgender, itu katanya merupakan diciptakan secara biologis gitu ya, yang punya sifat maskulin dan feminim sekaligus dalam diri seorang individu itu. Tetapi yang umum yang disebut seks atau jenis kelamin itu perbedaan biologis yang diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Kita laki-laki, kita perempuan, untuk mengetahui identitas itu dari jenis kelaminnya itu ya. Itu jadi ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri biologisnya itu ya. Kalau perempuan itu rambutnya panjang, kalau laki-laki pendek gitu ya, itu jenis kelamin. Kalau perempuan itu dadanya besar, laki-laki tidak. Perempuan itu pantatnya gede, laki-laki tidak. Itu perbedaan yang diciptakan secara biologis. Atau suara perempuan itu lebih
lebih kecil volumenya daripada suara laki-laki yang lebih keras gitu. Itu karena dari sononya gitu ya, dari kodrat biologisnya itu dari Tuhan kalau bahasa teologinya itu ya. Itu seks ya, atau jenis kelamin. Kalau gender ini merupakan hasil konstruksi ya yang diciptakan oleh masyarakat untuk memahami perbedaan jenis kelamin itu. Jadi konstruksi sosial. Kalau Mansur Fakih bilang gender itu ya secara sosiologis merupakan konstruksi sosial di mana laki-laki dan perempuan memiliki kiprah atau peran yang sama dalam kehidupan sosial ya gitu ya. Jadi lebih kepada ideologisnya definisinya ya, sehingga perempuan pada akhirnya tujuannya perempuan tidak hanya menjadi subordinat ya, subordinasi dari laki-laki dalam kehidupan masyarakat itu ya. Itu definisi Mansur Fakih kalau kita baca bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial tahun 2008 ya. Sekarang beliau sudah meninggal kayaknya ya, dosen UGM itu ya. Pernah di Win Jakarta juga atau di LP3S zaman Dawam Raharjo. Jadi gender itu bukan dari Tuhan ya, karena perbedaan dari yang diciptakan secara biologis, tapi merupakan konstruksi sosial. Sesuatu yang direkayasa yang diciptakan oleh masyarakat untuk menjelaskan di mana laki-laki dan perempuan memiliki kiprah dalam kehidupan sosial. Sehingga diharapkan idealnya itu perempuan itu dalam kiprahnya itu tidak hanya menjadi subordinasi dari laki-laki di dalam kehidupan sosial itu. Kalau ilmuwan lain menjelaskan gender itu merupakan konstruksi ya, konstruksi sosial yang lahir dari perbedaan laki-laki dan perempuan. Jadi konstruksi dari perbedaan perempuan karena yang menghasilkan norma perilaku maupun peran yang berdasarkan atas jenis kelamin. Ini tidak ada idealismenya ya, cuma konstruksi sosial yang membedakan ya di masyarakat peran laki-laki dan perempuan yang kemudian membentuk norma perilaku maupun kiprahnya di masyarakat gitu. Jadi gender itu lebih sosiologis, kalau jenis kelamin itu seks lebih biologis itu ya. Jadi perempuan dan laki-laki perannya bisa berbeda. Misalnya perempuan lebih banyak di rumah, laki-laki di luar rumah. Itu hasil konstruksi sosial yang kemudian menimbulkan bias gender itu ya. Atau laki-laki harus sekolah tinggi sampai doktor, perempuan cukup S1, itu hasil konstruksi sosial. Atau perempuan harus solehah sementara laki-laki tidak perlu solehah banget, tidak perlu baik-baik banget. Itu hasil konstruksi sosial. Atau perempuan harus di dapur pandai memasak, pandai dandan gitu ya, sementara laki-laki tidak perlu masak, tidak perlu dandan. Itu hasil konstruksi sosial, bukan dari ciptaan Tuhan, dari faktor biologis itu. Tapi faktor biologis itu membedakan konstruksi sosialnya yang kemudian kalau menggunakan kajian-kajian feminisme melahirkan teori bias gender dan ketidakadilan gender itu karena misalnya dalam perempuan yang berada di sektor domestik ya, di rumah itu menimbulkan ketidakadilan sehingga ia tidak punya peran di masyarakat karena di rumah terus gitu ya, hingga tidak bisa berkiprah di masyarakatnya ya. Atau karena perempuan dandan terus dia hanya menjadi objek seksual saja, itu juga menjadi ketidakadilan. Atau perempuan masak terus sehingga dia tidak sempat keluar atau jajan atau ke kafe gitu ya, karena
konstruksinya massa, itu hasil konstruksi sosial. Hasil konstruksi sosial itu bisa dipengaruhi oleh agama, bisa juga oleh kebudayaannya ya. Kalau di Indonesia ini mungkin dua-duanya nih ya, agama, para ustadz, para kiai selalu mengajarkan ini bahwa perempuan itu baiknya di rumah saja daripada di luar rumah misalnya, atau para pendeta gitu ya, atau budaya kita bahwa perempuan jangan keluyuran, jangan kelayapan, sementara laki-laki boleh kelayapan. Itu hasil konstruksi sosial yang kemudian disebut dengan studi gender itu. Dan ketika kita menganalisis studi gender ini, ternyata melahirkan bias-bias sosial, diskriminasi sosial, ketidakadilan sosial bagi perempuan, sehingga perempuan menjadi pihak yang harus diberdayakan, dilindungi dan dibela agar konstruksi sosial ini menghasilkan kesetaraan gender itu, laki-laki dan perempuan yang sama gitu ya. Banyak tokoh-tokohnya seperti John Money dari Selandia Baru, itu ada banyak tokoh yang kemudian melahirkan di tahun 70-an ya, gerakan feminisme di Amerika Serikat. Ada feminisme radikal, ada feminisme moderat, ada feminisme liberal gitu ya. Biasanya feminisme ini juga gerakan yang lahir dari konstruksi studi gender ini, yang kemudian melahirkan gerakan pembebasan perempuan yang menganut pahamnya yang macam-macam. Misalnya feminisme radikal lebih kiri ya, keberpihakan terhadap buruh perempuan, orang perempuan miskin dan sebagainya, yang harus dibela karena konstruksi sosial yang melindungi laki-laki atau laki-laki yang menindas gitu ya. Kalau yang radikal ini biasanya ya feminismenya ya laki-laki yang menindas perempuan gitu ya, karena teori kelas Marxis ini hanya dua kelas penindas dan kelas tertindas, perempuan yang tertindas, makanya harus dilawan itu kaum laki-laki itu lewat gerakan feminisme radikal atau feminisme liberal ya. Di Amerika ini ya, perempuan bebas boleh apa saja ya, tidak harus mengikuti laki-laki, yang penting setara dengan laki-laki, tidak harus bertanggung jawab terhadap laki-laki, tidak harus dilindungi laki-laki, dia bisa mandiri gitu. Itu liberal ya. Ada feminisme moderat, jangan mengambil jalan tengah, memperhatikan norma agama, memperhatikan norma budaya, yang lebih gerakannya lebih gradual ya, lebih bertahap. Itu yang kemudian sekarang melahirkan gerakan-gerakan feminisme di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, bahkan mempengaruhi kebijakan pemerintah itu. Jadi memang teman-teman, kalau kita melihat ya, studi gender ini sebenarnya studi antropologis dan studi sosiologis ya. Tetapi dari pemahaman gender ini atau jenis kelamin ini membuat kita tahu apa itu seks, apa itu gender. Kalau seks itu jenis kelamin yang diciptakan karena perbedaan biologis dari sononya, dari Tuhan atau dari hukum alam itu ya, atau dari Allah. Tapi kalau gender itu konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat sendiri, yang melahirkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan masyarakat. Itu yang tadi saya ceritakan, kalau perempuan harus di rumah menjadi ibu rumah tangga, laki-laki menjadi kepala keluarga yang bekerja di luar rumah. Itu konstruksi sosial yang kemudian oleh gerakan-gerakan feminis disebut menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan, bahwa perempuan sebenarnya bisa menjadi kepala rumah tangga, bisa bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak tergantung laki-laki misalnya. Itu muncul konstruksi sosial di masyarakat itu yang kemudian menimbulkan ketidakadilan dan bias itu yang dikritik oleh gerakan-gerakan feminisme itu ya. Misalnya juga konstruksi perempuan harus berdandan, laki-laki tidak, perempuan harus pandai masak, laki-laki tidak, itu menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan, sehingga melahirkan feminisme liberal bahwa setara, bebas, apapun bisa dilakukan gitu. Ini kajian-kajian ini sebenarnya sangat menarik ya kalau kita ditekuni secara baik, tetapi memang tidak mudah ya mempelajari gender ini
di tengah konstruksi budaya yang memang menempatkan perempuan dalam posisi yang masih subordinasi dari laki-laki. Kalau dalam istilah Jawanya itu perempuan masih menjadi konco wingking gitu ya. Konstruksi agama, interpretasi agama maupun interpretasi budaya lokal kita yang patriarki misalnya ya. Kalau budaya lokal kita kan patriarki ya, laki-laki lebih dituakan, lebih didahulukan daripada perempuan gitu ya. Atau di dalam ajaran agama itu laki-laki menjadi pemimpin, perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dan sebagainya. Itu sebenarnya hasil interpretasi ajaran agama atau ajaran budaya yang bisa jadi menimbulkan diskriminasi gender ya, ketidakadilan sosial dalam perspektif konstruksi sosial di masyarakat. Jadi gender ini sebenarnya konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat masa lampau membentuk perbedaan-perbedaan peran laki-laki dan perempuan di masyarakat itu. Nah, dari sini, dari studi gender ini kita ingin menjelaskan bahwa konstruksi-konstruksi sosial itu tidak selamanya menimbulkan keadilan dan kesetaraan ya antara laki-laki dan perempuan, tetapi bisa menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi yang tentu ditentang oleh masyarakat modern di zaman sekarang ini yang menuntut adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu. Makanya kita mendorong kepada para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat maupun pemerintah itu untuk mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang tidak menimbulkan diskriminasi gender, menimbulkan ketidakadilan, tapi mendorong terjadinya kesetaraan gitu. Memang kadang tidak mudah ya, karena ada prasangka normatif tadi kan, ada studi gender prasangka norma bahwa perempuan itu harus menutup aurat, laki-laki tidak. Itu norma-norma kayak gitu, atau sikap perilakunya yang harus gini dituntut gini, sementara laki-laki tidak. Itu kan menimbulkan ketidakadilan. Nah, itu tidak mudah ya melakukan gerakan pembebasan perempuan itu dengan menyuarakan kesetaraan dan keadilan hubungan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat maupun di negara. Tetapi negara kita cukup positif ya dan progresif ya untuk mendorong perempuan untuk maju, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan bidang ekonomi ya. Perempuan sekarang banyak jadi manajer. Di bidang pendidikan perempuan sekarang sekolahnya sampai profesor sama dengan laki-laki. Terus di zaman sekarang ini di bidang kesehatan perempuan juga banyak yang menjadi dokter, menjadi ahli ilmu kesehatan itu ya. Itu tentu beda dengan zaman Kartini ya, yang hanya menjadi istri kedua tuh berapa itu ya. Meskipun Kartini juga punya semangat untuk melakukan pembebasan perempuan dalam kajian studi gender. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman semua, nanti bisa dikembangkan ya. Tapi garis pokoknya dari kuliah ini adalah Anda harus bisa membedakan mana seks, mana gender. Kalau seks itu perbedaan jenis kelamin yang didasarkan pada perbedaan biologis, tapi kalau gender itu perbedaan laki-laki dan perempuan karena hasil konstruksi sosial di masyarakat yang tentu saja bisa menimbulkan bias dan ketidakadilan maupun diskriminasi. Dan tugas kita adalah menganalisis konstruksi-konstruksi sosial itu, baik yang dibentuk oleh hasil interpretasi ajaran agama maupun budaya, agar studi gender itu mengarah pada kesetaraan laki-laki dan perempuan yang tidak menimbulkan ketidakadilan lagi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.